Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih, yang hingga detik ini masih memanjangkan umur kita, masih menutupi aib-aib kita, dan masih memberikan kesempatan yang sangat berharga, kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu nikmat terbesar yang sering tidak kita sadari adalah ditundanya ajal. Betapa banyak manusia yang tahun lalu masih bersama kita, namun kini telah berada di bawah tanah. Sementara kita dengan dosa yang mungkin menggunung masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Nikmat ini bahkan sering dirasakan oleh orang yang lalai, apalagi oleh orang yang beriman. Seandainya kita benar-benar menyadari betapa banyak dosa yang telah kita lakukan, niscaya Ramadan bukan sekedar bulan rutinitas tahunan, tetapi bulan harapan terakhir. Harapan agar dosa diampuni, amal diterima, dan hidup ditutup dengan husnul khotimah. Namun wahai kaum muslimin, Ramadan tidak datang kepada orang yang siap dan tidak siap dengan hasil yang sama. Ramadan hanya memberi sesuai kadar persiapan. Inilah mengapa para ulama sangat menekankan pentingnya menyambut Ramadan dengan kesungguhan. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullahu ta'ala mengingatkan satu penyakit besar dalam beragama, yaitu kata beliau meremehkan suatu kewajiban ketika waktunya telah datang. Seseorang paham Ramadan akan tiba, tahu kewajiban puasa, tahu keutamaan qiyamul lail, namun tidak ada persiapan sama sekali. Ketidaksiapan ini bukan perkara ringan. Ia adalah bentuk meremehkan perintah Allah. Akibatnya dia lemah dalam menjalankan kewajiban, dan dia terhalang dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hukuman sebelum hukuman. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang tidak siap menyambut perintahnya dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 83, yang artinya, maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari mereka, lalu mereka meminta izin kepadamu untuk keluar, katakanlah, kamu tidak akan pernah keluar bersamaku dan tidak akan memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak ikut berperang pada kali yang pertama, maka duduklah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak suka kepada hamba yang tidak siap ketika perintah itu datang, ketika niat tidak lurus dan persiapan tidak ada. Allah justru melemahkan mereka. Naudzubillah. Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum
kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, yang artinya kami palingkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman kepadanya pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan. Hati yang sering menunda ketaatan lama-lama ditutup dari hidayah. Karena itu, wahai kaum muslimin, Ramadan harus disambut dengan persiapan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 46, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'asahum wasabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin, yang artinya, dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Ayat ini menjadi kaidah yang besar bahwa niat yang jujur pasti akan melahirkan persiapan. Lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyambut Ramadan dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasanya di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Inilah persiapan nyata, bukan sekedar wacana. Para salaf bahkan berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Lalu 6 bulan berikutnya berdoa agar amal mereka diterima. Mereka memahami bahwa Ramadan adalah proyek kehidupan, bukan sekedar rutinitas tahunan. Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala berkata, Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, wa Sya'ban Syahrul Saqi, wa Ramadan Syahrul Hasad. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan memanen. Siapa yang tidak menanam dan menyiram, maka jangan berharap bisa memanen. Lalu apa bekal utama menyambut Ramadan? Yang pertama adalah bekal ilmu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Barang siapa beribadah tanpa ilmu, maka kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Berapa banyak orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga karena lisannya tidak dijaga, matanya bebas memandang yang haram, dan ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah. Bekal yang kedua adalah bekal taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Taubat bukan sekedar ucapan, tetapi menyesal, berhenti dari melakukan perbuatan dosa,
dan punya azam, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali pada kemaksiatan. Dan apabila berkaitan dengan dosa pada manusia, maka segera minta maaf. Kemudian bekal yang ketiga adalah bekal doa dan tawakal. Karena tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan akan terasa berat. Doa yang diajarkan Nabi kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Kau mudahkan. Rasulullah juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dimudahkan melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan siap lahir dan batin, bukan sekedar hadir tetapi hidup bersama Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.